Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Bank BNI ya. Saham Bank BNI ini ada isu mau bagi dividen ya. Nah, ini kita lihat beritanya tanggal 15 Maret jam 5 kemarin ya. BNI tebar dividen jumbo. Terus jumlahnya berapa itu? Nilai dividennya naik 2,69 kali lipat. Sementara untuk angka dividen per saham tahun ini mencapai 392 ya. Dividen dibandingkan dengan harga saham di kisaran 4%. 4% lebih ya, karena harga sahamnya sekarang sekitar berapa ya? Coba kita lihat. 8.800 ya. 392 dibagi 8.800. 4,4%. Nah, ini tentu saja ini sentimen positif bagi BNI ya. Untuk saham BNI ini kemarin sempat naik menguat di 8.925, kemudian turun lagi ke 8.775, ditutupnya naik 25 poin ya. Kalau satu minggu turun, satu bulan juga masih turun, 3 bulan turun, tapi dia naik dari harga terendahnya ya, terendahnya di 8,5. 6 bulan juga masih turun ya, tapi dari harga terendahnya tetap naik dari 8.400. 1 tahun masih di atas ya. Jadi saham-saham perbankan tuh termasuk saham-saham yang relatif stabil ya dalam kondisi apapun ya. Nah, ini saham BNI ini termasuk ini. Kemarin sempat turun di bulan Juli itu di angka 7.200 ya. Sekarang sudah naik lagi. 3 tahun masih naik. Sempat turun di ini 2020 ini Covid ya di 3.100. Ini 5 tahun juga hampir sama, kenaikannya kecil ya. Jadi sebisa mungkin untuk saham-saham yang fluktuatif seperti ini kita harus pintar-pintar ya. Kalau misalnya turunnya dalam ya kita siapkan dana untuk average down, atau kita cut loss turun berapa persen kita cut loss gitu, nanti ambil lagi di bawah. Dan ini biasanya karena krisis ya, ini 2020 ini karena Covid ya. Ini PBV-nya 1,2, masih kecil, PER-nya 8,96. Kemudian kita lihat teknikalnya. Ini di Mirai ya. Ini ya, aku pakai akun Mirai. Mirai Aset ya. Bagi teman-teman yang belum punya akun Mirai atau belum punya sekuritas, bisa buka akun Mirai ya. Bisa klik di link deskripsi ya video ini. Nah, ini secara chart MACD masih turun ya untuk ini. Kalau kita lihat MACD yang osilator, ini udah mulai naik, jadi bisa mulai cicil beli teman-teman. Ini sudah tembus MA 200 ya, jadi ini ada potensi untuk naik lagi. Stokastik strong buy, MACD sell, walaupun sell dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda naik ya. Asing jual terus, ini udah beberapa hari ini asing jual terus. Ini ada 100, mungkin udah 200 ribuan ya asing jual. Secara daily kemarin sudah mulai hijau ya,
Jadi teman-teman bisa antri beli di mana untuk BNI ini ya. Terendah kemarin 8775 ya. Ini cukup kuat ini ya BNI ya. Karena mungkin isu pembagian dividen tuh yang 5% tuh kan lumayan. Ya, saham perbankan dengan dividen 5% itu luar biasa. BCA aja cuman mungkin 1%-an ya. BMRI ya, Bank Mandiri juga lumayan besar kemarin, sekitar berapa persen ya kalau nggak salah, 6% apa 7%. Jadi saham-saham perbankan ini bisa kita lirik saat harga saham komoditas mulai turun ya. Jadi saham-saham batu bara, saham minyak itu kan karena harga komoditasnya turun, teman-teman bisa mulai mengalihkan portofolionya ke saham-saham perbankan ya. Saham-saham perbankan, saham-saham konsumer itu bagus untuk mulai dilirik lagi, dan bank-bank yang potensial itu cukup layak kita hold ya, misalnya kayak Mandiri, BCA, BNI gitu ya. Atau saham-saham lokal juga lumayan ya, BJBR, BJTM itu juga dividennya cukup besar. Kalau kita lihat newsnya di sini apa, ini malah belum masuk ya, agak terlambat ini. Ini ada aksi buyback akan ditentukan Maret ya. Jadi akan ada aksi buyback. Nah, buyback itu juga kadang sentimen positif juga ada negatifnya ya. Positifnya berarti perusahaan ini cukup pede ya, karena uangnya banyak, dia ingin beli sahamnya lagi, sehingga ketika bagi dividen itu porsi dividennya dibagikan lebih kecil ya. Tapi sisi negatifnya, buyback ini membuat harga sahamnya nggak naik ya, karena buybacknya kan pelan-pelan ya, begitu naik nanti turun dulu, pas turun baru buyback lagi. Jadi ibaratnya seperti retail ya, yang membeli atau menjual sahamnya ya, dia akan berharap sahamnya turun dulu baru dia beli ya. Jadi itu ya, antri buy di 8775 teman-teman, atau kalau misalnya mau dibawa langsung ke 8800 atau 8825 ya. Kita lihat hari ini apa sentimennya, positif atau negatif ya. Kalau di berita-berita dari luar ya, kita lihat masih seputar kasus ini ya, SVB ya, Silicon Valley Bank. Harga emas jatuh. Nah, ini berarti yang saham-saham berkaitan dengan emas mulai turun lagi nih ya. Jadi biasanya kalau harga emas jatuh, saham-saham perbankan mulai naik ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham BNI. Teman-teman bisa mulai nyicil beli, dan jangan beli di satu titik, karena kalau misalnya nanti dibawa turun lagi kita masih ada dana untuk beli lagi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.